Selamat pagi, apa kabar pemirsa? Tentunya Anda berjumpa kembali bersama kami dalam acara yang selalu akan memberikan inspirasi maupun wawasan baru untuk Anda, yaitu Suara Parlemen bersama saya Yusri Hayanti dan rekan saya. Saya Medi Nugroho. Selamat pagi Medi. Pagi. Ya, Ceria kalau ya. misalnya hari ini hari kedua, katanya kalau misalnya semua mall udah resmi sudah dibuka. Tapi kalau misalnya juga melihat catatan-catatan melalui sosial media bahwa belum semua mall di Jakarta yang sudah pasti 100% dibuka. Nih kalau bicara masalah mall, memang beberapa mall sudah resmi atau diperbolehkan untuk dibuka ya. Iya, betul. Tapi memang ada beberapa mall juga belum melakukan pembukaan secara merata. Mungkin lagi persiapan. Kalau kita lihat dengan kondisi libur cukup lama, kurang lebih 3 bulanan lah mungkin mall ini. Kalau lihat mungkin barangnya sudah berdebu. Harus dibersih-bersihin juga kan harus satu-satu. ada persiapan dong dari minggu lalu. Kan udah ada wacana nih atau misalnya rencana bahwa akan dibukanya tanggal 15. Harusnya sebelum tanggal 15 ini sudah siap-siap. Misalnya semprot disinfektan, terus tadi bebenah atau membersihkan, memang ketakutnya berdebu apa bagaimana. Ya, tapi kalau misalnya juga dilihat dari perkembangan yang ada bahwa peningkatan untuk masalah kasus COVID-19 di beberapa daerah di Indonesia, terutama di Jakarta ini masih meningkat loh. Masih meningkat, bahkan untuk tidak hanya Jakarta ya, kalau bicara masalah seluruh Indonesia ataupun secara nasional ini memang peningkatan yang cukup signifikan. Artinya beberapa daerah memang ada yang dari zona hijau sudah mulai zona merah, ada sebaliknya juga. Tapi dengan kondisi seperti ini yang pasti dengan di Jakarta misalnya sudah dibukanya kembali beberapa aktivitas ekonomi, membuat kita sebagai masyarakat juga harus bisa mengikuti protokol kesehatan yang ada ya. Harusnya begitu ya, menggunakan masker, jaga jarak, selalu menjaga kebersihan terutama cuci tangan ataupun mencuci dengan disinfektan ataupun hand sanitizer, ini penting sekali. Itu merupakan tindakan preventif, tapi bukan berarti itu adalah jaminan bahwa tidak terkena COVID ya. Itu harus hati-hati sekali. Minimal melakukan hal SOP-nya dulu ya, tapi jaga kesehatan lebih penting. Dan mengawali pagi ini, saya akan berikan dulu 3 berita utama. Yang pertama terkait dengan Komisi 6 DPR RI meminta PLN sosialisasikan kebijakan tagihan di masa pandemi. Menyusul keluhan masyarakat terkait kenaikan tagihan listrik yang disebabkan pencatatan penggunaan listrik rata-rata untuk menggantikan sistem pencatatan meter langsung. Selama pandemi virus COVID-19, anggota Komisi 6 DPR RI Herman Hairon mengatakan bahwa PLN seharusnya terlebih dahulu berkonsultasi dengan DPR terkait segala kebijakan yang akan diberlakukan agar tidak menimbulkan kesulitan bagi masyarakat khususnya di masa pandemi COVID-19. Berikut berita selengkapnya. Komisi 6 DPR RI meminta PLN mensosialisasikan kebijakan tagihan yang diberlakukan pada masa pandemi virus COVID-19 sehingga tidak menimbulkan kesalahpahaman di masyarakat. Menyusul keluhan masyarakat terkait kenaikan tagihan listrik yang disebabkan pencatatan penggunaan listrik rata-rata untuk menggantikan sistem pencatatan meter langsung selama pandemi virus COVID-19, anggota Komisi 6 DPR RI Herman Hairon mengatakan, PLN seharusnya terlebih dulu berkonsultasi dengan DPR RI terkait segala kebijakan yang akan diberlakukan agar tidak menimbulkan kesulitan bagi masyarakat, khususnya di masa pandemi virus COVID-19. Kalau kemudian ini juga akan menjadi pada stimulus anggaran negara, ya semestinya kalau PLN akan menerapkan kebijakan-kebijakan internalnya, ini bisa dikonsultasikan dulu dengan pemerintah dan dicarikan jalan supaya kemudian tidak menyulitkan bagi siapapun. Anggota Komisi 6 DPR RI Darmadi Durianto menambahkan, seharusnya PLN dapat memberikan sosialisasi sebelum diberlakukannya perubahan perhitungan tagihan agar tidak menimbulkan keluhan di masyarakat. Selain itu, Darmadi berharap PLN dapat mengembalikan kelebihan pembayaran yang sudah dilakukan oleh masyarakat. Itu kan kesalahan manajemen, menurut saya ada mismatch di sana ya. Karena dia tidak mencatat ya, kemudian dia hitung rata-ratanya, padahal rata-rata sebelumnya itu pemakaiannya tinggi, di rata-ratanya jadi tinggi di cas ke sekarang gitu loh. Jadi artinya ini sosialisasi dari PLN harus ada ke masyarakat begitu. Ferdian dan Jaya, TVR Parlemen melaporkan. Menyusul keluhan masyarakat terkait kenaikan tagihan listrik yang disebabkan pencatatan penggunaan listrik rata-rata untuk menggantikan sistem pencatatan meter langsung selama pandemi COVID-19, anggota Komisi 6 Herman Hairon mengatakan bahwa PLN seharusnya terlebih dahulu berkonsultasi dengan DPR terkait segala kebijakan yang akan diberlakukan agar tidak menimbulkan kesulitan bagi masyarakat.
Ya kalau misalnya memang ya ngelihat dari kondisi yang ada nih ya, tidak hanya mungkin masyarakat awam yang mendapatkan kondisi sampai saat ini cukup terkejut dengan tagihan yang bludak pada saat misalnya 3 bulan terakhir ini di masa pandemi ini. Tapi ternyata memang untuk masalah cara ataupun kebijakan baru bahwa nanti ini akan diambil secara rata-rata. Nah, ini yang memang harus pemerintah setidaknya memberikan satu jaminan bahwa ini akan menjadi satu kebijakan yang efektif. Karena kan ini kan kalau misalnya menurut di DPR RI, menurut dari Komisi 6 DPR RI mengatakan bahwa ini belum dikoordinasikan dulu atau disosialisasikan dulu kepada anggota DPR RI terutama di Komisi 6. Gitu. Ya, lagi-lagi memang cara bagaimana memberikan sosialisasi atau informasi kepada masyarakat. Karena Betul. dengan kondisi bagaimana PLN menghitung cara pembayaran ataupun tagihan listrik yang tadinya dengan secara langsung datang ke rumah dan ini dengan cara sistem tidak dengan datang karena adanya pandemi ini membuat masyarakat mungkin merasa keberatan dengan jumlah yang begitu besar. Iya, karena merasa tidak mempergunakan daya listrik yang begitu Ya. besar, tapi ternyata tagihannya sangat besar. Sangat besar sekali. Kemudian di berita kedua terkait dengan Komisi 9 desak perbaikan manajemen BPJS Kesehatan. Anggota Komisi 9 DPR RI Ali Taher mengapresiasi upaya yang sudah dilakukan gugus tugas percepatan penanganan COVID-19. Menurutnya langkah pembatasan sosial berskala besar yang telah diterapkan mampu menahan laju penyebaran COVID-19. Walaupun di kota besar seperti Jakarta dan Surabaya, angka positif masih cukup tinggi dan Ali meyakini dengan mengedepankan sikap kedisiplinan dan mematuhi protokol kesehatan, wilayah yang masuki zona merah akan dapat ditangani dengan baik. Berikut berita selengkapnya. Komisi 9 DPR RI mendesak perbaikan sistem manajemen BPJS Kesehatan karena pemerintah harus menjamin pemenuhan hak rakyat atas kesehatan sebelum memutuskan menaikkan iuran. Ditemui dalam rapat kerja Komisi 9 dengan Menko PMK, Menteri Kesehatan, dan jajaran BPJS Kesehatan, Wakil Ketua Komisi 9 DPR RI Nihayatul Wafiroh mengkritisi inkonsistensi pemerintah yang telah menurunkan dan menaikkan iuran BPJS Kesehatan dalam waktu yang berdekatan. Nihayatul mengingatkan, pemerintah harus mempertimbangkan daya bayar masyarakat di tengah pandemi, serta meminta pemerintah lebih bijak dan fokus dalam peningkatan pelayanan. Masyarakat tentu dengan akan senang hati membayar. Kalau itu ada pelayanan kesehatan yang jelas, masyarakat tentu akan dengan senang hati ada kenaikan ini kalau manfaatnya mereka rasakan betul. Jadi kita harus mengevaluasi semuanya dan ini kesehatan itu sama dengan pendidikan. Anggota Komisi 9 DPR RI Darul Siska mengatakan, pemerintah perlu lebih masif mensosialisasikan program BPJS Kesehatan agar masyarakat memahami manfaat yang akan diterima. Selain itu, masyarakat juga harus memahami prinsip kegotong royongan atau subsidi silang bagi peserta BPJS Kesehatan. Harus melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kebutuhan dasar kesehatan itu apa sih? Karena sekarang kan semua orang merasa apa saja sakitnya harus dilayani begitu. Padahal kan tidak semua. Itu satu. Yang kedua, rawat inap standar. Rawat inap standar itu apa? Amita dan Koko, TVR Parlemen melaporkan. Anggota Komisi 9 DPR RI Nihayatul mengatakan bahwa pemerintah harus mempertimbangkan daya bayar BPJS Kesehatan masyarakat di tengah pandemi serta meminta pemerintah lebih bijak dan fokus dalam meningkatkan pelayanan. Lagi-lagi masalah BPJS Kesehatan saat ini, dengan kondisi saat ini memang semuanya serba naik ya untuk masalah harga-harga. Walaupun mungkin BPJS Kesehatan saat ini tidak naik, karena sudah naik. Sudah ya. naik. Tapi kalau misalnya kemampuan membayarnya ini yang jadi tantangan ataupun misalnya juga kendala masyarakat untuk harus membayar kewajiban terutama di bidang kesehatan. Ya, pusing juga ya kalau pemerintah dinaikkan, masyarakat pusing. Tapi pemerintah sendiri harus otak-atik anggaran yang mungkin tidak cukup besar. Ya, karena kalau misalnya memang anggaran atau misalnya iuran ini dinaikkan harus disesuaikan dengan fasilitas yang diberikan. Fasilitas. Kemudian di berita ketiga, rancangan Undang-Undang Cipta Kerja mendukung perkembangan industri media ditemui usai rapat dengar pendapat umum virtual dengan Aliansi Jurnalis Independen, Dewan Pers, dan pakar komunikasi di gedung DPR. Wakil Ketua Badan Legislasi DPR RI Welly Aditya mengatakan bahwa perkembangan industri media di Indonesia harus diupayakan melalui perbaikan regulasi dan perubahan kualitas siaran dengan mengutamakan perlindungan terhadap konsumen serta memaksimalkan pertumbuhan ekonomi digital. Berikut berita selengkapnya.
Badan Legislasi DPR RI mendorong perkembangan industri media dalam rancangan Undang-Undang Cipta Kerja guna mewujudkan pertumbuhan ekonomi digital dan kedaulatan pers. Ditemui usai rapat dengar pendapat umum virtual dengan Aliansi Jurnalis Independen, Dewan Pers, dan pakar komunikasi di Gedung DPR RI Jakarta, Wakil Ketua Badan Legislasi DPR RI Willy Aditya mengatakan, perkembangan industri media di Indonesia harus diupayakan melalui perbaikan regulasi dan perubahan kualitas siaran dengan mengutamakan perlindungan terhadap konsumen, serta memaksimalkan pertumbuhan ekonomi digital. Ketika itu kita dorong menjadi digital, maka kemudian industrinya akan bergerak, ya. Akan terjadi sebuah pergerakan yang luar biasa. Dua adalah kualitas dari siaran sendiri. Udara ini kan hak publik ya. Maka kemudian dia harus diatur, kalau digital dia kemudian lebih tertib ya. Anggota Badan Legislasi DPR RI Anis Biarwati mengatakan, penguatan terhadap fungsi pers sebagai penyuara kebenaran dan sumber informasi bagi masyarakat diharapkan mendapatkan pembinaan dan kemandirian dalam menjalankan tugas secara profesional dan independen sebagai garda terdepan dalam mengawal kebijakan publik. Tadi juga disebutkan bahwa untuk masyarakat Indonesia ini kepercayaannya sangat tinggi kepada pers. Dalam artian mereka banyak menggantungkan mendapat informasi atau mempercayakan informasi itu didapat dari pers, sehingga kemandirian pers itu sangat penting untuk bisa menjadi penyuara kebenaran bagi masyarakat atau memberikan informasi yang memang benar tepat kepada masyarakat. Ajib dan Aang, TVR Parlemen melaporkan. Willy menjelaskan bahwa sistem penanaman modal asing terhadap media diatur berdasarkan aktivitas pasar modal dan sesuai dengan pembatasan hukum atau batasan hukum dari Undang-Undang Pers itu sendiri. Iya ya, kalau misalnya untuk masalah kekuatan pers ataupun media yang saat ini misalnya di negara kita ini juga memang harus dikaitkan dengan undang-undang yang ada. Setidaknya memang rancangan undang-undang Cipta Kerja ini nanti kalau misalnya memang sudah disahkan harus juga mengkaitkan juga beberapa perkembangan terhadap industri media yang ada saat ini. Bagaimana caranya juga bisa media ini juga menjadi salah satu garda terdepan, setidaknya memang selalu memberikan informasi yang memang akurat tanpa misalnya harus mempertimbangkan beberapa hal yang memang sedang ada masalahnya saat ini gitu. Ya, jadi tidak hanya mencakup untuk kepentingan masyarakat sebagai pekerja misalnya ataupun sebagai pihak pemilik dana misalnya yang mempunyai perusahaan di Indonesia atau investasi, ini juga berpengaruh terhadap media misalnya bagaimana corporate ini dikuasai oleh asing mungkin diatur dalam RUU tersebut ya. Itu dia, hati-hati kan, karena kalau misalnya investasi asing sudah masuk begitu banyak ke Indonesia, nah takutnya aset-aset yang ada mau dimilikin semua, ya kan? Harusnya begitu ya jadinya ya. Pemirsa, mengawali Suara Parlemen edisi pada pagi hari ini, 3 informasi tadi memang sudah kami berikan. Kami akan jeda terlebih dahulu karena kami sudah siap nih akan memberikan beberapa headline surat kabar ataupun surat kabar yang terbit pada pagi hari ini. Jangan kemana-mana, masih bersama kami tentunya di Suara Parlemen. Pada pagi hari ini beberapa surat kabar sudah kami siapkan untuk Anda pemirsa, apakah juga masih berkaitan dengan masa pandemi COVID-19 ini. Tentu saja akan segera kami hadirkan ke hadapan Anda. Kami masuk dalam headline surat kabar. Ya, dan Kompas pada pagi hari ini mengangkat headline pemeriksaan spesimen belum optimal, penggunaan tes cepat
untuk diagnosis COVID-19 cenderung tidak akurat dan memicu masalah baru. Bahkan ahli epidemiologi Universitas Indonesia Pandu Riono mengatakan bahwa sejumlah daerah diduga tidak mengoptimalkan tes PCR agar sejumlah kasus positif sedikit. Dan ada anggapan bahwa jumlah kasus yang sedikit adalah prestasi kepala daerah. Menurut Pandu, kebijakan gugus tugas percepatan penanganan COVID-19 membuat daerah aman COVID-19 dengan indikator ketiadaan penambahan kasus turut memicu persoalan ini. Kalau tidak ada tes, maka tidak ada kasus. Pemeriksaan spesimen belum optimal. Walaupun misalnya memang mungkin saja untuk beberapa PCR ini bisa dinyatakan bahwa ini belum akurat, tapi sebenarnya kalau misalnya kita itu tes ataupun misalnya melakukan rapid test ataupun misalnya juga kita melakukan pemeriksaan lainnya, ini merupakan salah satu deteksi awal ya untuk mencegah terkenanya virus COVID-19 tersebut. Jadi lagi-lagi menjadi politisasi ya berbicara masalah penanganan COVID dengan jumlah daerah yang mungkin dinyatakan lebih sedikit untuk jumlah korban ini dinyatakan keberhasilan kepala daerah nih. Sedih juga ya kalau denger ya. Itu dia, tapi jangan dijadikan kalau misalnya kondisi seperti itu dong, padahal sebenarnya itu kan tindakan preventif awal. Ya, harusnya begitu. Jadi tidak menggunakan secara politis bagaimana penanganan COVID-19 ini di daerahnya masing-masing ya. Betul. Kemudian di harian Tempo pada pagi hari ini, penyatuan kelas bisa mengurangi manfaat kesehatan. Rencana pemerintah untuk melebur kelas layanan program jaminan kesehatan nasional berpotensi mengurangi manfaat yang akan diterima peserta. Dan rencana itu berujung pada penyesuaian ulang manfaat medis melalui kebijakan kebutuhan dasar kesehatan dan kebijakan rawat inap. Kelas standar untuk non-medis. Koordinator BPJS Watch Timbul Siregar mengatakan bahwa pembatasan manfaat layanan dapat memicu persoalan baru, khususnya untuk peserta kategori prasejahtera atau yang masuk daftar penerima bantuan iuran pemerintah. Nah, inilah sekali lagi berkaitan dengan JKN. Ini masalahnya dengan jaminan kesehatan nasional yang memang sekarang sudah diberikan. Kalau nanti misalnya untuk masalah peleburan atau mau melebur yang namanya beberapa kelas sehingga mendapatkan manfaat-manfaat baru, nah harus dikaji kembali apakah memang manfaat-manfaat ini memang ternyata terlihat seperti dikurangi atau memang ternyata bisa terlihat seperti ditambahkan. Ya, tapi beberapa manfaat yang pasti dikurangi terutama dari fasilitas. Kemungkinan ya kalau masyarakat kita sebagai orang awam tidak mengerti, mungkin ada beberapa penyakit yang harusnya atau obat bisa di-cover oleh BPJS Kesehatan menjadi tidak di-cover misalnya. Ternyata dikurangi ya. Saya kira ditambah yang berkaitan dengan pemilikan dari jaminan kesehatan nasional tersebut. Lagi-lagi rugi dong masyarakatnya. Padahal biaya sudah naik. Apalagi sekarang masa pandemi ya. Masa pandemi. Agak riskan ataupun misalnya masa krisis untuk misalnya berbagai penyakit bisa terjangkit di setiap manusia. Dan pemirsa, untuk informasi detailnya ini ada di Harian Kompas, begitu pun juga ada di Koran Tempo ya. Kami jeda kembali, kami akan hadir ke hadapan Anda dengan tema pada pagi hari ini. Jangan kemana-mana, masih bersama kami tentunya di Suara Parlemen. Nah, saya berharap keterlibatan mereka untuk bisa menggunakan hak suaranya mereka itu bisa maksimal. Halo, apa kabar pemirsa? Berjumpa lagi dalam program kesayangan kita, Kelas Parlemen. Itu sangat menginspirasi kita, jadi kita tahu apa tugas DPR, tugas MPR, dan lain-lain. Saya banyak-banyak terima kasih karena telah membantu anak saya. Bersyukur kali karena Bapak itu mesti mau memperhatikan anak-anak saya. Pemirsa, pada pagi hari ini kalau misalnya di pagi hari enaknya bicara apa ya? Tapi kalau misalnya saya mengatakan BBM dunia ini sedang turun, efeknya biasanya apa? Ya kalau harga minyak mentah turun, harusnya harga BBM itu juga turun harusnya ya. Gitu. Tapi kan BBM dunia kan turun yang ada sekarang. Listrik juga harus turun, harusnya. Semuanya harus turun. BPJS juga harus turun, semuanya harus turun. Kalau minyak mentah dunia turun ya, maunya begitu ya. Tapi banyak juga masyarakat umum mengatakan, Medi, kalau misalnya BBM dunia ini sedang turun, kenapa listrik kita masih mahal ya? Nah, itu yang akan menjadi kami hadirkan pemirsa pada pagi hari ini. Kami jadikan topik untuk Anda, tapi kami akan memberikan dulu informasi lengkapnya dalam tajuk Suara Parlemen berikut ini.
BBM dunia turun. Listrik kok masih mahal? DPR meminta pemerintah menurunkan harga bahan bakar minyak dan agar meringankan beban masyarakat di tengah pandemi. Pemerintah melalui Kementerian ESDM juga perlu segera menurunkan harga BBM non-subsidi seperti Pertalite dan Pertamax yang disesuaikan daya beli masyarakat saat ini dengan tetap menjamin pasokan dan distribusinya. Toh, saat ini harga minyak mentah jenis West Texas Intermediate atau WTI dan Brent sudah di bawah 25 US dollar per barel, jauh dari sebelumnya yang di atas 50 US dollar. Pemerintah juga mengusulkan memberikan kompensasi kepada kelompok masyarakat rentan, seperti pekerja informal dan pekerja harian yang paling terdampak virus corona, berupa penurunan tarif listrik untuk golongan 900 volt ampere dan 1300 volt ampere. Tarif listrik golongan tersebut dapat diturunkan minimal Rp250 per kWh atau 18% dari saat ini, sekitar Rp1.400 per kWh. Dengan penurunan harga BBM dan tarif listrik tersebut akan membantu ekonomi masyarakat di tengah perlambatan ekonomi akibat wabah virus corona. Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia atau YLKI mengusulkan penurunan tarif listrik minimal Rp100 per kWh selama 3 hingga 6 bulan ke depan. Hal itu dilakukan untuk menjaga daya beli masyarakat rentan miskin yang berpendapatan harian selama wabah virus corona. YLKI mengusulkan agar struktur tarif listrik diturunkan, khususnya untuk golongan 900 volt ampere. Bahkan, kalau perlu, golongan 1300 volt ampere. Jadi, jika tarif non-listrik subsidi berkisar Rp1.352 per kWh, apabila usulan itu diterima, maka tarif listrik selama wabah virus corona turun menjadi Rp1.252 per kWh. Bila perlu, penurunan tarif listrik berlaku hingga pandemi itu berakhir. Hal itu dilakukan agar beban ekonomi masyarakat rentan miskin bisa berkurang. Banyak pihak yang meminta agar anjloknya harga minyak dunia disikapi dengan menurunnya harga bahan bakar minyak atau BBM. Ex-Gubernur OPEC untuk Indonesia sekaligus praktisi migas Widiawan Prawira menjabarkan bahwa memang ada kaitannya antara harga minyak mentah yang rendah dengan BBM. Dalam hal ini, kata Widiawan bahwa konteks yang ia maksud adalah harga minyak jenis WTI. Penurunan harga minyak mentah dan penyesuaiannya di BBM tidak serta-merta dan tidak langsung 1:1. BBM ada demand dan suplainya masing-masing. Widiawan mencontohkan misalnya saja harga aftur pasti lebih tertekan dibandingkan dengan gasolin atau bensin biasa. Kemudian bensin lebih tertekan dari harga gasolin atau solar. Sebabnya adalah pengaruh demand yang berbeda. Ia menegaskan bahwa dalam konteks di Indonesia, harga minyak mentah yang berpengaruh adalah Brent, bukan WTI. Minyak jenis WTI hanya mencerminkan pasar di Amerika Serikat saja dan Brent masih relatif jauh lebih tinggi dari WTI. Faktor yang mempengaruhi harga BBM Indonesia lainnya adalah nilai tukar rupiah terhadap dolar. Semakin lemah rupiah, maka harga BBM secara teoritis menjadi lebih mahal dalam rupiah. Nah, kalau misalnya ya kondisi BBM dunia memang turun, berharapnya juga BBM di Indonesia juga ikut turun. Berharapnya juga masyarakat secara umum nanti juga kemana-mana jadi ada efek turun harga, misalnya untuk tarif listrik. Tapi yang ada kan tidak seperti itu di negara kita, walaupun misal BBM dunia turun, bukan berarti ada jaminan bahwa beberapa harga-harga ataupun misalnya pengalokasian juga akan diturunkan. Karena kebutuhan, kembali lagi ke demand ataupun kebutuhan yang memang diperlukan sampai saat ini juga mungkin saja masih tinggi.
Ya, kalau kita lihat di sosial media memang cukup rame terkait dengan naiknya harga BBM dengan kaitan misalnya anjloknya harga minyak mentah dunia ini. Misalnya dikaitkan juga dengan kenapa harga atau tarif listrik juga tidak turun. Ini menjadi pertanyaan besar masyarakat. Mungkin sebenarnya juga lagi-lagi diharapkan PLN ataupun dari Pertamina bisa menjelaskan kepada masyarakat kenapa misalnya harga minyak mentah dunia yang turun tidak ikut turun pula harga BBM maupun tarif listrik. Ini menjadi pertanyaan besar. Apakah memang benar misalnya Indonesia juga belum bisa mengolah minyak mentah atau crude oil ini menjadi BBM untuk dikonsumsi, ataukah misalnya diperbandingkan dengan negara-negara lain? Harus dilihat juga Medi bahwa penggunaan yang sudah-sudah ini mungkin saja jumlahnya sudah sangat besar. Kemungkinan juga pemerintah dalam hal ini juga sudah membutuhkan biaya besar. Nah, mungkin sudah dilakukan juga subsidi sebenarnya sebelumnya. Tapi kalau misalnya sekarang, kenapa juga belum diturunkan? Karena misalnya ada efek dari ataupun dampak BBM dunia turun yang belum bisa dilakukan juga di Indonesia. Karena kan kebutuhan kita masih tinggi ataupun juga penggunaan masih sangat banyak. Ya, yang pasti dengan kondisi BBM belum turun, PLN pasti juga belum berani menurunkan karena cost recovery untuk pembuatan atau generator misalnya dari proses dari listrik itu sendiri kan pasti masih terbesar menggunakan BBM itu sendiri. Itu dia, Ya, karena kan perkembangan tiap negara berbeda-beda. Kalaupun misalnya secara generalnya BBM dunia turun, bukan berarti negara Indonesia juga harus mendapatkan efek yang sama. Bisa jadi di beberapa negara lainnya juga ikut turun, tapi belum juga bisa diberlakukan di negara kita. Pemirsa, jangan kemana-mana, kami akan segera kembali masih dengan topik yang sama, masih bersama kami tentunya di Suara Parlemen. Mari lapor LHKASN. Video ini akan memandu Anda untuk menyampaikan LHKASN melalui aplikasi Siharka. Sebelum memulai, ada baiknya Anda menyiapkan dokumen-dokumen berikut. Silakan mengakses siharka.menpan.go.id untuk membuka aplikasi Siharka. Lalu, login dengan username dan password Anda. Lengkapi profil dan ubah password Anda dan pastikan data yang Anda masukkan telah sesuai. Lengkapi data keluarga Anda seperti suami atau istri dan anak. Saatnya mengisi daftar kekayaan. Harta tidak bergerak adalah harta berupa tanah dan bangunan yang didukung dengan bukti kepemilikan dan nilainya ditetapkan berdasarkan NJOP. Harta bergerak adalah harta selain tanah dan bangunan seperti kendaraan bermotor, perabotan rumah tangga, perhiasan, dan lain-lain dengan nilai berupa harga perolehan atau harga tafsiran. Surat berharga adalah harta berupa surat berharga seperti saham, reksadana, dan sebagainya yang dinilai berdasarkan harga perolehan. Uang tunai, deposito, giro, tabungan, dan kas lainnya dicatat sesuai nilai yang tertera pada dokumen. Piutang adalah barang atau uang yang akan diterima di masa yang akan datang berdasarkan kesepakatan. Dan hutang adalah pinjaman yang diterima oleh ASN pelapor maupun suami atau istri dan tanggungan lainnya dari pihak lain yang pembayarannya menjadi tanggung jawab ASN pelapor. Penghasilan yang wajib dilaporkan pada LHKASN adalah penghasilan dari jabatan, penghasilan dari profesi atau keahlian, penghasilan dari usaha lainnya, penghasilan dari hibah atau lainnya, penghasilan dari istri atau suami yang bekerja. Sedangkan, pengeluaran yang dicatat adalah perkiraan pengeluaran rumah tangga dan rutin lainnya, seperti listrik, air, transportasi, dan biaya hidup lainnya, serta pengeluaran untuk rekreasi, asuransi, biaya pengobatan, dan sebagainya. Anda telah menyelesaikan pengisian LHKASN. Anda dapat memilih kirim ke inspektorat jika laporan telah sesuai, atau memilih edit jika masih perlu dilakukan perbaikan. Anda masih bersama kami di Suara Parlemen. Jika banyak masyarakat yang menanyakan kenapa harga minyak mentah dunia sudah turun tapi harga BBM-nya tidak
ikut turun. Otomatis listriknya juga nggak turun. Nggak turun juga. Ini memang harus dijelaskan oleh Pertamina. Ini di sini PT Pertamina memang sudah buka-bukaan soal alasannya belum menurunkan harga BBM. Direktur Utama PT Pertamina Persero Nike Widiawati mengatakan bahwa pertimbangan Pertamina adalah harga BBM saat ini ditentukan oleh formula yang dirumuskan oleh Kementerian ESDM. Pertamina sebagai BUMN akan mengikuti ketetapan pemerintah. Pertimbangan kedua, yakni peran Pertamina sebagai badan usaha milik negara atau BUMN punya kewajiban membeli minyak dari kontraktor kerjasama atau KKS migas yang beroperasi dalam negeri. Tujuannya untuk menekan defisit migas yang jadi perhatian Presiden Joko Widodo sejak tahun lalu. Sayangnya saat ini harga minyak yang dibeli oleh KKS dalam negeri tidak semurah jika Pertamina impor. Nah, kan sudah dijelaskan oleh Pertamina, memang ada beberapa kategori-kategori ataupun misalnya juga unsur-unsur atau faktor-faktor yang menyebabkan sampai saat ini memang untuk masalah harga BBM di Indonesia belum juga diturunkan ataupun juga mungkin tarif listriknya juga belum turun. Mas Ria mengatakan bahwa listrik masih sangat mahal saat ini. Ya betul, kita mungkin juga sedang mengalami begitu banyak masalah saat ini ataupun misalnya kendala-kendala yang memang belum bisa diambil kebijakan untuk harapan masyarakat bersama, yaitu semuanya bisa turun. BBM turun, harga listrik turun, semua juga harga turun. Itu memang doa yang paling dipanjatkan semua masyarakat saat ini kali ya. Ini kalau tapi Bu Nike sendiri juga memang menjelaskan bahwa dari sisi harga untuk kawasan Indonesia sendiri atau regional ASEAN, BBM di Indonesia memang masih cukup murah, hanya kalah dengan Malaysia. Dan ini atau negara-negara ASEAN yang produksinya aman atau tergabung dengan OPEC. Harga minyak dunia anjlok tajam pada awal Maret 2020, bahkan sampai tercatat minus kali ini. Dan anjloknya harga minyak dunia bersamaan dengan merebaknya virus corona. Jadi hanya Malaysia aja yang mungkin lebih rendah dari Indonesia ya. Nah itu dia, katanya kalau misalnya memang ini termasuk harga BBM di Indonesia ini masih termasuk murah, ya atau masih termasuk terjangkau, itu berarti juga memang dengan kondisi yang ada sebenarnya ini masih dalam nilai rata-rata. Jadi bukan berarti kalau misalnya BBM dunianya ini turun dan kita berharap juga semua jadi tidak mahal lagi ataupun misalnya juga bisa turun juga tarifnya. Ternyata enggak juga. Ya, tapi permainan bagaimana Indonesia belum sanggup mengolah minyak mentah atau crude oil ini juga masih menjadi pertimbangan. Betul. Bagaimana Pertamina juga hingga saat ini belum bisa menurunkan harga BBM terkait dengan turunnya harga minyak mentah dunia. Mungkin seperti itu ya. Nah itu dia, badan BUMN atau Badan Urusan Milik Negara kan juga punya beberapa kewajiban yang harus dibayarkan, misalnya dalam bentuk hutang ataupun lainnya. Jadi ini juga masih pertimbangan apabila ingin menambah sesuatu alat yang baru ataupun misalnya beberapa kondisi yang ataupun kebijakan baru harus dipertimbangkan kembali karena ini ujung-ujungnya berkaitan dengan anggaran. Mungkin bagi masyarakat mungkin beralih mungkin ya ke mobil listrik ya. Nah itu dia, apalagi sekarang yang harus lebih diprioritaskan lebih kepada pertumbuhan perekonomian terlebih dahulu ataupun juga dengan kondisi menjaga kesehatan masyarakat Indonesia secara seutuhnya, apalagi masa pandemi seperti ini serba sulit kayaknya. Serba sulit dengan kondisi pandemi COVID-19 ini, masyarakat menuntut banyak regulasi atau kebijakan dari pemerintah agar dari segala sisi, dari kesehatan, dari sisi ekonomi, sosial, budaya juga harus bisa bersinergi dengan berjalan dengan baik. Artinya kita juga harus bisa menerima kondisi ini dengan sebaik-baiknya. Betul, berikan dulu kepercayaan kepada pemerintah ataupun misalnya memang pemangku jabatan yang memang saat ini sedang dipercayakan, karena kalau misalnya melihat kondisi yang ada bukan berarti kita harus menuntut terus. Oh ya BBM dunia turun, harus semuanya turun dong. Nah ada pertimbangan-pertimbangan yang memang membuat ini semuanya masih dengan kondisi yang ada. Pemirsa, demikianlah Suara Parlemen edisi pada pagi hari ini. Saya Yusra Yanti. Saya Mini Nugroho. Mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda dan sampai jumpa.